gitu terus. Pindah itu harus ada dokumennya Bu, belum pernah ngurus. Tahu-tahu nanti pas kenaikan kelas 6 dia datang, ya kan? Kebiasaan orang sini kan suka gitu, itu yang kita antisipasi. Hanaya, tidak ada. Lamsia, Mika, Andrea, Muhammad Asep, Ubaidillah, belum ada. Reza, ya. Muhammad Aditya, tadi yang ada. Muhammad Hadiana, belum. Mulan, Nova, oke, belum ada. Nurman, belum ada. Nur Rahman, ya. Rabia, ya. Rafa, Ramanda, Rifka, belum. Yang tidak ada. Septian, Zahra, oke, terima kasih. Nah, melihat dari permasalahan, contoh nih Intan itu hampir 2 bulan tidak pernah ada kabar. Teman-temannya taunya sudah pindah Pak, sudah mutasi. Arti mutasi di sini harus komplit dari segi administrasinya. Harus ada laporan ke sekolah di mana sekolah memberikan surat mutasi. Di situ nanti di sana bisa menerima. Tetapi ketika tidak mengusulkan surat mutasi, nah berarti di sana tidak sekolah, kemungkinan besar tidak sekolah. Di situ saya WA-nya tuh dia kalau kita WA ke Intan, orang tua Intan, dia ada waktunya, timer. Jadi ketika kita udah nyimpan, 1 hari hilang semua tuh, pesennya hebat banget. Jadi saya bukti kalau saya udah WA hilang. Padahal saya telepon, saya WA tidak dibalas-balas. Silakan Ibu. Ya, mamanya siapa Ibu? Siapa? Hadiana dan Nur. Oke. Iya. Silakan Ibu cari tempat duduk yang enak. Sebelum kita mulai ke pembahasan atau diskusi, ada lembaran yang ingin saya berikan kepada Ibu dan Bapak. Dan Ibu dan Bapak juga saya bukan perintahkan, tapi himbau untuk membawa alat tulis ya. Pulpen saya bagikan dulu. Kita isinya bersama-sama ya Bu? Kita isinya bersama-sama. Mungkin yang diisi yang pertama bolehlah nama orang tua dan nama siswa, atau tanggalnya boleh diisi. Iya silakan Bapak. Untuk yang pertama boleh. Seperti anaknya berarti. Ada yang punya pulpen dulu enggak? Nanti apa yang Ibu dan Bapak tulis di sini itu adalah cerminan siswa dan tujuan atau harapan siswa yang nanti akan direalisasikan di sekolah. Oke, masih nunggu Ibu Bapak satu lagi boleh pulpen mungkin. Oh iya, mohon maaf Ibu Bapak, saya manggilnya di hari Minggu. Kenapa? Karena kalau hari-hari biasa sekolahnya padat. Yang kedua mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang sibuk bekerja. Oleh karena itu saya udah inisiasikan di hari Minggu saja. Karena apa? Mungkin hari Minggu biasanya libur ya, kecuali kalau kerja yang lain ada yang tidak libur, tetapi rata-rata pada hari Minggu itu libur.
Dan yang kedua, tidak mengganggu pembelajaran. Karena pembelajaran di sekolah ini sudah padat. Jadi supaya tidak terganggu, saya mengambil di hari libur. Siapa kayak Bapak? Oke, sembari jalan aja deh. Yang pertama, di situ saya memberikan instruksi. Di situ ada instruksi. Berikut ini adalah daftar pertanyaan mengenai siswa di rumah. Siswa di rumah ya Pak Bu. Pertanyaan ini bukan ujian. Tadi kan baru dikasih ujian ya kan. Dan tidak akan berpengaruh apa-apa untuk Bapak atau Ibu. Jadi kalau misalkan isinya ada unsur negatif, bukan berarti siswanya dijelekin nilainya, bukan seperti itu. Ini hanya sebagai refleksi cerminan. Jawablah dengan jujur. Tolong nanti dijawab dengan jujur, karena ini akan sangat membantu siswa dalam proses pendidikannya di sekolah. Oke. Untuk yang pertama, kita Ibu isi dan kita sekalian bahas. Apa kelebihan yang dimiliki anak bapak atau ibu? Silakan isi. Ya, Ibu silakan. Ibunya siapa? Ya, silakan. Coba dipikirkan baik-baik. Di sini orang tuanya semua kan? Baik. Alhamdulillah. Kalau wali biasanya agak bingung isinya, apalagi orang suruhan kakak atau apa, biasanya agak bingung. Kalau orang tuanya rata-rata tahu atau mengerti identitas anak. Apa kelebihan yang dimiliki anak bapak dan ibu? Ada pertanyaan. Kelebihannya maksudnya apa nih, gitu kan? Ya kan, rata-rata diem-diem tapi ada pertanyaan. Kelebihan yang di sini adalah misalkan, anak saya itu jago dalam olahraga, misalkan. Anak saya tuh saya lihat gambarnya bagus nih, berarti dia jago menggambar. Cuman tidak pernah dilesin, tapi saya tahu nih dia tuh jago gambar, dia jago nyanyi. Dia matematikanya jago nih, karena hari-hari ngitung terus. Saya lihat, dia ilmu dagangnya bagus nih, karena saya lihat kalau bantuin ibunya di warung, pintar nih ngitung-ngitungnya, berarti kan jago berdagang. Silakan. Rata-rata di rumah tuh ketahuan, anaknya itu jago ini nih, kelebihannya ini nih. Silakan. Kalau sampai nggak jago apa-apa, masa? Karena murid itu hebat loh. Maksudnya hebat tuh apa? Murid itu unik, manusia itu unik. Pasti di antara kekurangan dia mempunyai kelebihan. Karena manusia itu unik. Silakan isi sesuai dengan apa yang diamati di rumah. Pak, lebih dari satu, silakan, boleh. Pak, kelebihannya ngomong terus, boleh. Karena ketika dia ngomong terus, dia bisa menjadi MC gitu kan, boleh. Ketika saya lihat, ini orang hobinya, anak ini nih hobinya ngomong, coba saya diarahin jadi pembawa acara, boleh. Pak, hobinya nyontek, jangan gitu kan, gitu. Yang positif, yang segi positif. Sudah ya Bu, Pak. Kita lanjut. Mata pelajaran apa yang sangat disenangi oleh anak bapak atau ibu? Mata pelajaran, bukan tema ya, mata pelajaran. Yang tidak disuka ntar banyak lagi. Yang disuka saja Bu, kalau yang tidak disuka mah nanti banyak, takut yang disuka. Tapi beneran ya, jangan asal nebak ya. Kan kelihatan ekspresinya kalau ngerjain apa tuh senang gitu kan. Ada yang senang matematika, ada yang senang menggambar, ada yang senang olahraga, beda-beda. Ada yang senang IPA, ketika dia IPA tuh senang banget kelihatan ceria. Silakan Ibu. Ibu, nanti di sini. Sudah? Yang ketiga ini salah tadi nomornya. Apa hobi atau kesenangan
anak bapak ibu yang menyangkut dengan aktivitas di sekolah. Kalau tadi kan di rumah, keahlian dia di rumah, maksudnya kelebihan dia di rumah. Kalau di sekolah itu kira-kira tuh kesenangan dia tuh apa? Pernah cerita nggak? Mama, saya senang ini, saya senang itu, Pak, saya senang ini loh kalau di sekolah. Boleh, school, boleh. Pak, saya senang di rumah kayak di sekolah, kenapa? Karena saya menjadi ketua kelas loh. Saya sering mengarahkan teman-teman. Boleh, itu kan kesenangan dia. Apa sih kesenangan dia di sekolah? Pak, saya senang loh sama gurunya. Saya senang sama guru, misalkan, Pak, saya senang sama guru olahraga. Soalnya Pak Aga ganteng, misalkan. Berarti kan, berarti nanti kalau ada apa-apa dia sedang merajuk, Pak Aga datang, ayo belajar, senang lagi, ya kan? Intinya kan seperti itu. Apa yang dia senang, ya itu yang kita tonjolkan untuk pembelajarannya. Sudah? Nanti kita bahas dari awal, sekarang isi aja dulu. Selanjutnya, apa kesulitan yang dialami anak, bapak ibu dalam pembelajaran di rumah? Ketika belajar di rumah, apa sih kesulitannya? Ini tidak hanya berasal dari diri siswa, tetapi bisa berasal dari diri orang tua. Orang tuanya sibuk, bisa mati. Iya. Oke, tidak apa-apa. Bisa orang tuanya sibuk, bisa anaknya bermain terus, tapi di sini kan kesulitan yang dialami. Ya, silakan. Kesulitan yang dialami di rumah. Yang jujur ya, ditulisnya yang jujur. Karena saya tahu kalau tinggal di Jakarta itu ada yang orang tuanya dua-duanya kerja, pulang-pulang itu tinggal lelahnya. Ada, karena saya merasakan. Istri saya kerja, pulang-pulang anak, Pak PR, ntar dulu, capek, ntar malam aja. Malam banyak kerjaan dari sekolah, ntar aja, ntar pagi. Ada seperti itu. Kita jujur-jujuran supaya nanti apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, apakah bapak atau ibu sudah menyiapkan peralatan sekolah anak sesuai arahan sekolah? Maaf, sarapan ya? Oke, 7, siap. Apakah siswa selalu sarapan di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Jika tidak, berikan alasannya. Karena saya melihat pagi-pagi sudah minum es, makanannya kadang roti, kadang kacang. Kenapa? Udah sarapan? Belum Pak. Lah kamu sarapannya gimana? Gak apa-apa Pak, ini aja. Udah minum es, kacang, somai. Nah, apakah sudah sarapan? Jujur ya, jujur. Kalau tidak, kenapa? Di sini bukan mau baik-baikan, hebat-hebatan, enggak. Di sini mencari apa yang harus kita laksanakan ke depan. Itu nyala, yang mau apa ya? Bisa. Sudah? Oke. Selanjutnya, nomor 8. Apakah Bapak Ibu sudah menyiapkan peralatan sekolah anak sesuai arahan dari sekolah? Contoh sampulnya. Karena saya lihat masih belang betong. Kalau bahasa Sundanya mah belang betong. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bermacam-macam, beraneka ragam. Silakan isi sudah atau belum. Kalau semuanya isinya sudah, tapi saya lihat belum, berarti ada sesuatu nih.
Diisi saja jujur. Oke. Ya itu kan saya tidak tahu gitu. Oh ternyata anak-anak sudah dibuka sakunya. Jadi pikiran negatif saya terhadap orang tua dapat terbantahkan. Oh berarti siswanya juga nih gitu kan. Lalu di sini selain sampul juga bukunya ya. Soalnya ada yang bukunya di IPA sama tema di situ, lalu BCOK di situ, agama di situ, PLBJ di situ ada. Mungkin orang tuanya juga berkira, oh anaknya itu pak. Ya nanti ada penyelesaiannya. Sudah ya? Lanjut. Yang tadi berikan alasannya juga ya untuk yang tadi. Selanjutnya, pukul berapa biasanya anak bapak ibu tidur malam? Kalau tidur malam tuh biasanya pukul berapa? Oke, nomor 10. Apakah Bapak Ibu sering atau pernah mendengarkan siswa berkata kotor atau kasar? Jika iya, menurut Ibu Bapak, apa pengaruh yang paling dominan? Apa sih yang mempengaruhi yang paling dominan yang membuat siswa berkata kotor? Soalnya saya tiap hari di SD sini naik darah tinggi saya di sekolah ini. Pagi-pagi udah selamat pagi. Ini udah selalu adit ngomong. Udah selalu goblok. Astagfirullah. Ya, silakan di sini. Jadinya pagi-pagi itu udah marah duluan. Pengennya nggak marah tapi gara-gara anak udah ngomong gitu. Makanya saya suka ngomong, emang kamu pintar ngomongin dia goblok. Jadi itu tuh yang ingin saya ubah, kata-kata kasar itu. Silakan yang baru datang boleh diisi Bu. Oh iya. Oke, yang ke-11. Apakah siswa memiliki kegiatan lain yang berhubungan dengan pembelajaran selain di sekolah? Jika ada, silakan tulis apa nama kegiatan tersebut. Contohnya les, bisa privat, madrasah atau pengajian, latihan silat, karate, dan lain-lainnya yang biasanya dilakukan rutin dalam seminggu itu ada dilakukan. Kira-kira ada tidak? Jika tidak ada, tidak ada. Jika ada, apa? Karena ini nanti jadi portofolio saya untuk menilai siswa. Maksudnya apa? Ketika dia melakukan kesalahan, saya lihat dulu nih. Oh, orang tuanya bilangnya gini. Oh ya udah, cara penanggulangannya ini berarti. Oh, dia senangnya olahraga, yuk belajarnya di luar, yuk kita main di luar ya kan? Karena beda-beda tiap anak. Kalau sudah, kita lanjut. Nomor 12 ya Bu ya. Apakah Bapak Ibu sering menemani atau memperhatikan siswa dalam menjalankan pembelajaran, khususnya membaca di rumah? Kalau di sekolah udah pasti baca, ini membaca di rumah. Jika tidak, kalau di sini jika tidak, tolong berikan alasannya. Menemani itu kan biasanya kalau kelas Pak, dia kan udah gede bisa baca sendiri. Ya, tapi memperhatikan pernah dong. Oh dia baca enggak? Enggak gitu.
Saya berikan jadwal nih, dia pukul berapa dia membaca, tiap hari apa dia membaca. Ada tidak? Kalau tidak, berikan alasannya. Kenapa sih saya memberikan hal-hal yang seperti ini? Contoh kemarin lagi PTS, ada yang bertanya, Pak, Esa itu apa sih Pak? Aduh, di kelas 2 udah belajar ketuhanan yang Maha Esa, sampai kelas 5 masih nanya Esa itu apa. Saya tanya ke 30 siswa, anak-anak ada yang tahu Esa itu apa? Tidak ada yang jawab. Hebat sekali gitu kan. Padahal dari kelas 2 loh. Saya kan pernah ngajar kelas 2. Belajar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Esa itu apa? 1. Ketika kelas 5, Esa itu apa yo? Nggak tahu Pak. Waduh, berarti tingkat literasinya kurang nih. Ada yang nanya, Pak, nanya dong, apa? Minor itu apa ya Pak? Minor. Maksudnya minor itu minoritas ya. Minoritas itu apa ya Pak? Wah, kalau dia sering nonton berita, ya. Terima kasih. Kalau dia sering nonton berita atau membaca pasti tahu. Kenapa? Karena di kelas 2 juga pernah belajar menghormati yang minoritas, yang beragama lain yang minoritas. Dari situ, oh berarti ini rata-rata anak kelas saya itu kurang baca. Pak, selaras itu apa ya? Serasi itu apa ya? Coba-coba yang terangin. Alhamdulillah ada yang suka ngejelasin, tapi asal ucap tapi benar. Di sini ada orang tuanya Reza. Reza tipe yang asal berucap tapi benar jawabannya. Ketika yang lain tidak tahu, Reza contoh kan nggak tahu tapi Reza seperti berucap antara sadar dan nggak sadar. Masa nggak tahu Esa 1. Padahal ngelihat semua, benar nggak Pak 1? Iya benar dia. Di antara yang lain 1 orang itu yang jawab. Selaras apa selaras? Masa nggak tahu selaras? Selaras itu berarti sama. Dia lagi yang jawab, yang lain diem aja. Nah di sini nih, jadi PR buat kita semua. Kenapa sih anak-anak selaras nggak tahu, serasi nggak tahu, Esa aja nggak tahu gitu? Apa yang harus kita ubah? Ya, Pak, berarti di sekolahnya kurang baca. Oke, di sekolah berapa jam? Saya bukan membela, tapi di sini kita mencari solusi dari permasalahan yang ada sekarang. Lanjut. Tadi nomor berapa Bu? 13. Sekarang 13. Pukul berapa? Kalau iya pernah membaca atau menemani, pukul berapa biasanya siswa membaca buku di rumah? Biasanya pukul berapa tuh membacanya? Semutnya dia gitu. Oke, boleh. Tentatif Pak, kadang siang, kadang sore, silahkan. Gak tentu silahkan. Yang penting pernah. Bukan pernah, sering Bu. Kalau pernah masa setahun sekali, pernah. Sering. Oke, sudah. Sekarang nomor 14. Buku apa yang biasanya dibaca siswa di rumah? Buku apa? Kalau misalkan ada komik, tulis komik. Komik kan berbentuk buku. Pak, buku dongeng boleh. Pak, saya tidak buku Pak, tapi koran, silakan. Handphone, kalau saya handphone tuh agak beda, soalnya saya baca buku, saya baca handphone, kadang yang lain gitu kan. Jadi handphone saya kategorikan tidak, lebih ke kertas yang berbentuk kertas. Iya, harus jujur. Sebagai bahan evaluasi kita, refleksi kita. Oh ternyata soalnya kadang juga mohon maaf, ada orang tua menyalahkan guru. Gimana sih gurunya anak saya nggak bisa ini di sekolah? Gimana sih orang tuanya anaknya sampai nggak bisa ini? Nggak, saling salah-salahan. Nah di sini bukan saling salah-salahan, kita cari permasalahannya di mana, kita bareng-bareng. Karena ada orang tua yang sudah saya hubungi, Bu, kelihatannya anak ibu kekurangan ini nih, boleh nggak ibu datang, kita diskusi? Nggak datang-datang.
Oleh karena itu, yuk bareng-bareng. Apalagi nanti mau ada ini ANBK, ya, berbasis komputer. Namanya dari mana saja, acak random. Kemarin Azra termasuk. Nanti katanya diubah lagi, entah siapa yang akan keluar. Jadi harus siap-siap. Pak, kalau komputer kan anak saya jarang komputer. Oke, kalau kemampuan berkomputernya kurang, nanti kita ajarkan. Tetapi kalau bacanya kurang, udah plus itu mah. Udah komputernya kurang, jarang baca, udah plus. Tidaknya ada nilai plus yang lain. Azra kemarin kepo sama abangnya, Pak. Karena abangnya ikut BK. Ya, boleh seperti itu. Iya. 15. Dalam satu hari rata-rata berapa kali siswa membaca buku di rumah? Dalam satu hari rata-rata berapa kali siswa membaca buku di rumah? Pak, kalau koran atau majalah silakan boleh. Karena membaca majalah dan koran itu bukan masalah, itu bagus, yang penting dia mau baca. Karena di dalamnya ada informasi, yang kedua kosakata dia bertambah. Tidak sulit kan ya Bu ya? Jawabannya? Kalau jujur mah nggak sulit. Orang nggak dihakimi kok, nggak dihakimi. Insya Allah nggak dihakimi. Kita cari solusi. Lalu nomor 16, apa yang Bapak Ibu harapkan pada diri siswa mengenai pendidikan siswa ke depan? Pertanyaannya sepertinya mudah, namun dia mengembang, dia terbuka. Apa yang Bapak Ibu harapkan pada diri siswa mengenai pendidikan siswa ke depan? Contoh dari yang sudah kita bahas di atas, contohnya, misalkan saya, jawabannya ya, misalkan saya ingin anak saya berkata sopan, nah, kan? Karena di atas kan tadi berkata kotor kan. Saya ingin anak saya itu berkata sopan dan mudah bergaul misalkan. Saya ingin anak saya itu berwawasan luas karena sering membaca. Berarti itu kan harapan-harapan ibu dari permasalahan yang di atas yang nanti kita selesaikan. Di atas kan masalah-masalah yang sarapan. Saya ingin anak saya itu sehat, bugar ketika masuk ke sekolah. Kenapa? Karena dia sarapan, tidak sering sakit. Itu harapan ibu. Harapan itu yang nanti akan kita lakukan bersama-sama. Yang nomor 16 harapannya dulu ya. Harapannya apa saja? Di situ ada 3, boleh 3, boleh lebih. Silakan semuanya. Insya Allah kalau harapan biasanya baik semua ya Bu ya. Rata-rata bagus semua kalau harapan. Nanti kalau sudah selesai kita bahas dari awal. Kita diskusi bersama. Mohon maaf jika mengganggu waktunya ya Ibu Bapak ya. Karena mungkin dalam 1 tahun 1-2 kali saja saya mengadakan seperti ini. Kalau sudah, nomor 17. Apakah usaha Bapak Ibu yang akan dilakukan dalam upaya mewujudkan harapan itu? Apa upaya Ibu untuk Bapak dan Ibu untuk mewujudkan hal itu? Misalkan yang tadi, harapannya anak saya mendapatkan ranking 1. Nah, untuk mewujudkannya apa yang Ibu Bapak lakukan? Mungkin ada yang bertanya, kok nanya saya sekolah apa yang mau dilakukan? Sekolah sudah punya visi misinya, tujuannya sudah ada. Sekarang untuk kolaborasi orang tua tujuannya apa nih? Supaya sekolah bisa mengimbanginya.
Oke? Dan yang terakhir, sekalian ada yang isi, yang terakhir saya jelaskan. Kesepakatan apa yang ingin Bapak Ibu buat dengan sekolah supaya pendidikan siswa dapat berkembang? Contohnya, misalkan saya dan putra putri Ibu di sekolah itu sudah membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu kita buat seiring dengan keyakinan kelasnya dulu. Contoh, saya memberikan kertas, yuk keyakinan kelas kamu apa tentang kelas ini? Ada yang misalkan Azra menuliskan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas saya adalah siswa dapat tertib ketika siswa mengikuti arahan dari guru. Contohnya, itu contohnya. Lalu keyakinan kelas apa di sini? Kesepakatan kelas apa? Oke, kesepakatan kelasnya adalah siswa mematuhi tata tertib sekolah. Ada lagi yang lain, Pak, saya keyakinan kelas apa kamu tentang di kelas? Oh iya saya, Pak. Kenapa? Saya keyakinan kelas kalau kelasnya mau kondusif, kalau mau pergi ke kamar mandi harus izin dulu. Nah, kesepakatannya apa? Ketika akan ke kamar mandi, angkat tangan meminta izin baru ke kamar mandi. Nah, itulah kesepakatan. Jadi yang tadi Ibu, apa yang Ibu harapkan, terus apa yang akan Ibu wujudkan, kesepakatan kelas kesepakatan apa nih nanti yang buat ke sekolah. Misalkan, oh saya ingin anak saya berprestasi, oleh karena itu saya ingin membuat kesepakatan dengan sekolah tuh, misalkan satu, sekolah misalkan siswa belajar dengan baik dengan buku tema yang ada misalkan. Lalu kesepakatannya apa? Ya, saya akan mengawasi anak saya di rumah dengan sebaik-baiknya. Itu kan kesepakatan. Misalkan ada anaknya yang hiper, ya anak saya akan diberikan les karate misalkan, karena anak saya suka pukul-pukul orang, ya udah karatein biar dia bisa berkembang di karate atau silat. Kesepakatan apa? Yang kira-kira Ibu Bapak wujudkan supaya pendidikan siswa dapat berkembang. Contoh yang tadi kan, ada yang suka ngomong, coba deh nanti saya sepakat nih, nanti saya akan latih dia dalam public speakingnya biar dia bisa ngomong di depan forum. Boleh. Oh dia rajin baca nih, saya sepakat nih buat sekolah, saya tiap 1 bulan sekali akan memberikan buku apa saja supaya anak saya membaca. Kesepakatan. Yang tadinya kurang baca, kasih buku. Kesepakatan. Oh saya sepakat nih, karena saya kelemahannya tadi di atas tidak menyediakan alat tulis untuk perlengkapan sekolah, saya sepakat saya akan menyediakan perlengkapan sekolah secara komplit. Itu sepakat, karena yang di atas ada yang kurang. Oh saya sepakat akan mengawasi anak dalam hal membaca di rumah. Jadi kata kesepakat di sini adalah yang kurang tadi di atas, kita sepakati bagaimana cara merubahnya supaya baik. Oke, sudah Ibu, Bapak? Belum? Biasanya kalau saya nanya ke siswa, sudah Ibu? Sudah anak-anak? Satu lagi. 10 menit kemudian, sudah? Satu lagi. Sampai 20 menit, 30 menit, satu lagi. Sudah Ibu, Bapak, sudah ya. Sekarang kita bahas sebelum saya kumpulkan. Nanti insya Allah saya kumpulkan, saya copy,
saya kembalikan ke orang tuanya satu dan saya pegang satu. Sekarang kita bahas. Yang pertama, apa kelebihan yang dimiliki anak, bapak, atau ibu? Ada yang ingin mengutarakan? Boleh 1-2 orang, silakan. Apa kelebihan dari Anak, bapak, dan ibu. Ada yang ingin mengutarakan? Contoh, Mama Azra. Boleh lah, Mama Azra. Kira-kira apa kelebihan Azra? Kalau menurut saya pribadi, Ya. orang tuanya, sebenarnya Azra itu dia tuh cepat tangkap. Anaknya itu daya tangkapnya lebih tinggi ketimbang yang lain. Dan beberapa kali saya dapat wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 4, hampir rata-rata memang wali kelas bilang anaknya cepat tangkap, tapi kekurangannya satu, cukup males. Cukup males aja sih gitu. Sebenarnya kalau bisa balance antara cepat tangkap sama rajin, mungkin packaging anaknya perfect gitu. Tapi dikarenakan dari kelas 1 sampai kelas 4 setiap belajar kelompok wali kelasnya selalu ngeluh ya, sayang sih gitu pinter tapi dominan lebih ke males. Ada faktor X. Iya. Oke, terima kasih Mama Azra. Untuk yang lainnya coba boleh, siapa saja boleh. 2 orang lah perwakilan, 1 dan 1 lagi. Siapa boleh? Nanti saya akan bahas kenapa sih di sini. Dibahas? Contoh boleh lah. Apa? Mama siapa tadi? Silakan. Mamanya siapa? Siapa? Hafizah. Apa kelebihan Hafizah? Siapa? Oke, berarti ini ketika keyakinan kelas adalah mandiri, ya kan? Dia berarti Hafizah itu orangnya mandiri. Biasanya kalau orang anaknya mandiri, dia bertanggung jawab. Ketika diberikan tugas atau apapun, dia akan gedekluk, kalau bahasa Sundanya gedekluk, fokus. Dia akan fokus. Nanti, insya Allah saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan 3 kategori. Apa saja? Yang pertama, berdasarkan kemampuan daya tangkap. Ada yang audiovisual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Ada yang belajarnya di kelas, biasanya dia gerak, dia diam aja ngantuk. Jadi nanti ada belajar di luar. Berarti daya tangkap itu beda-beda. Makanya nanti saya akan lihat dari ibu bapak untuk mengelompokkan. Oh, si ini tuh memang tipenya aktif. Ini di kelas saja bisa, audio saja bisa. Oh, yang ini audio visualnya. Kalau dia secara klasikal, dia nggak nanggap. Tapi ketika dikasih video, oh cepat. Oh iya, saya ngerti. Oleh karena itu seperti itu ya. Lalu mata pelajaran apa yang disenangi oleh anak bapak ibu? Kalau tidak disenangi rata-rata pasti matematika. Rata-rata, tapi ada loh yang senang matematika pasti. Di sini ada yang senang matematika tidak? Ada yang menuliskan senang matematika? Reza senang matematika, tidak masalah, tidak masalah, karena itu kesenangan. Rata-rata boleh senang matematika atau ilmu pengetahuan alam. Yang penting ibu dapat mengarahkannya. Jangan sampai yang saya lihat rata-rata baik saya pribadi yang dulu dan orang tua rata-rata itu melihat segala sesuatu itu mulainya dari kekurangan, ya kan? Padahal itu kurang bagus. Kenapa? Lihat dulu kelebihannya. Oh, dia kelebihannya apa? Itu yang dulu yang dioptimalkan. Jangan cuma mencari kekurangan. Kekurangan manusia banyak, tapi kelebihannya dulu yang ditonjolkan, dimaksimalkan dulu kelebihannya. Rata-rata kalau tidak salah, ibu bapak boleh lihat atlet dapat medali. Matematikanya jelek, iya rata-rata. Tapi dia di kinestetiknya luar biasa. Pak, berarti kalau begitu menurut Bapak ilmu pengetahuan yang lain tidak penting? Bukan tidak penting, tetapi harus ditonjolkan apa yang kalian bisa dulu. Kita boleh main dulu ya, depan ada yang belakang. Oh iya. Ya, silakan. Silakan. Jadi seperti itu. Jangan kita hanya mengomentari tentang kekurangan. Ketika ada yang bisa ditonjolkan, tonjolkan dulu itu. Karena apa? Karena kekurangannya nanti akan membiaskan oleh karena kelebihan itu. Ya, contoh saya punya murid di kelas 2. Namanya Andesta. Baca sulit, tulisan agak kurang bagus. Pengetahuan agak kurang.
Kenapa? Karena tiap hari dia kalau belajar mondar-mandir gaplok. Tapi kelebihannya apa? Dia sampai nasional, dia sudah mencapai lomba kejuaraan pencak silat. Orang tuanya ngerti, ini anak dikit-dikit gaplok, udah arahin ke silat. Dan alhamdulillah tersalurkan bakat dia. Jadi orang tua juga harus tahu nih, bakat anak itu apa. Pak, orang tua mah pasti tahu, sekolah ngerti nggak? Lah oleh karena itu kita ngobrol. Saya kalau melihat 30 orang, kadang bias. Pasti bapak dan ibu yakin deh. Kalau guru rata-rata mengenal siswa yang pertama yang paling badung, yang kedua yang paling pintar, yang sedang-sedang pasti agak kurang. Rata-rata. Yang dikenal tuh yang nakal, yang paling pintar, rata-rata seperti itu. Tapi saya mencoba untuk meniadakan itu. Makanya saya tiap hari nih mungkin ada dari bapak ibu anaknya suka cerita, ya Pak Taufik masa suka agak lebay. Lebaynya kenapa? Pagi-pagi semuanya disenyumin, kayak sok-sok kenal gitu. Contoh misalkan Dewi, iya silakan. Contoh misalkan Dewi orangnya pendiam. Di sini ada yang mamanya Dewi? Tidak ada ya? Oh ada, Dewi. Orangnya diam sekali. Ketika ditanya, dia tidak jawab. Di rumah kebakaran. Ah, rumah siapa? Astagfirullah. Contoh, saya tidak menjelekkan Dewi, tapi ini sebagai refleksi kita. Dia tidak menjawab apa yang diucapkan. Kadang teman-teman sebangkunya berkata, Dewi kan kayak gitu Pak, kalau ditanya dia baik, itu kan negatif. Nah, saya sebagai berarti Dewi tipenya pendiam. Rata-rata Dewi kan datangnya tiap pagi itu paling pagi ya, udah duduk aja. Paling kalau kerja, Dewi apa kabar? Gosok-gosok, mungkin dia apa sih lebay mungkin dalam hatinya. Karena apa? Tiap hari saya nyapa, udah makan belum? Kamu sehat enggak? Ngeliatin, senyum dong. Tiap lewat pasti saya gitu. Kenapa? Karena dia diam. Setidaknya harus ada rangsangan. Ada orangnya misalkan banyak ngomong, ya udah kita timpalin lagi supaya dia lebih banyak ngomong. Oleh karena itu jangan mematikan apa yang dia punya. Contoh-contoh ada anak-anak yang diam aja, pasti saya senyumin atau apa. Saya paling sering suka ini nih, kepala saya gini. Bukan sok asik, sok lebay. Setidaknya kalau dia nyaman dengan kita, pasti apa yang dia punya dikeluarin. Saking nyamannya gitu. Tapi kadang-kadang, makanya di sini di tengah-tengah tuh ada. Kadang-kadang saya suka marah. Suka marahnya apa? Ketika saya sudah mulai senang nih masuk ke dalam kelas, rata-rata siswa sudah berkata, Kebakaran? silakan Bu. Oh, mungkin dari listrik. Ya, wah ada aja ya. Nah itu. Oke, lanjut. Oke. Hobi yang tadi masih sama. Nah, baru ya. Iya. Oh iya, silakan. Rumahnya dekat juga. Oh iya. Boleh kalau yang punya. Ya rumahnya deket ya. Kalau yang jauh jangan ikutan panik kalau yang jauh. Ya. Ya, boleh di WA atau siapa. Nah, rata-rata nih nomor 6. Apa kesulitan yang dialami anak bapak ibu dalam pembelajaran di rumah? Rata-rata kesulitannya apa? Untuk si Reza Pak itu kadang-kadang kesulitannya pembelajarannya kita kasih tahu yang benar dia malah marah-marah. Ya, Seperti itu. tipenya seperti itu ya. Saya main HP Pak, itu. Berarti kalau ngomong ngeyel.
main HP biasanya pembiasaan dulunya nih. Ya, coba dialihkan yang tadinya HP, ya memang harus bukan kasar ya, tegas. Yang tadinya handphone, sekolah mana? Besar. Bukan besar nggak? Makanya mau dibubarin apa enggak gitu, katanya takut merembet gitu. Yang ini kan yang depan berapa? Penuh sih orang. Nah, kabel Itu tapi dari Malaysia, dari Malaysia. Kabel gede, kabel yang gede ini. Yang kabel kan gini ya, yang benar orang. Sekolahan makanya. Tapi rumah itu aman. Alhamdulillah sih aman Pak, aku sudah sini. Oh, jadi sebelah Tapi kanan kan persis masih ya? nyala Pak, alamnya. Ada yang bed? Iya boleh nih, dibuatnya sama dibu ular yang kena ini. Baru kabelnya sih. Oh, belum ke rumah. Belum. Ayo lanjut Pak. Ya lumayan lah. Panik lah. Ya tadi contoh Reja kalau diberitahu ngeyel. Di sekolah juga hampir sama. Ketika diberitahu tuh langsung mukanya tidak senang. Ya tidak apa-apa. Nanti kita cari solusinya lah. Lalu handphone, kalau handphone kan itu biasanya pembiasaannya maksudnya apa? Ya saya juga merasakan, saya kerja, istri saya kerja, ketika anak supaya tidak rewel dikasih handphone. Ya biasanya seperti itu tadi. Nah, tetapi sekarang mulailah dialihkan handphonenya, kuotanya coba dimatikan atau apalah. Lalu yang kedua, alihkan dia dengan yang lain. Misalkan Mama punya proyek nih buat kalian. Proyek itu berarti beban kerja lah. Mama punya proyek nih buat kamu apa? Nih dalam 1 minggu kamu harus menyelesaikan buku ini. Contohnya target 1 buku. Nah, kalau membahas tentang buku, pasti orang rata-rata berpikir buku pelajaran. Rata-rata buku itu adalah pelajaran. Kalau nggak pelajaran ya bukan belajar. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Namun saya waktu SMA pernah ditegur sama kakak saya. Kebetulan kakak saya juga guru. Saya sedang membaca koran. Korannya itu koran bola. Go, kalau tidak salah GO deh. Zaman dulu GO. Saya membaca koran bola. Kakak saya yang guru lewat. Saya orang Kuningan, kakak saya orang Jakarta. Ketika dia berlibur, dia lihat saya sedang membaca koran, asik membaca koran. Ketika dia ini datang, saya sembunyiin. Malu dong, orang gak belajar, malah bacanya koran gitu kan. Kalau orang yang maaf, kita mulai berpikir maju, maksudnya apa? Kalau orang yang berpikir, kalau kamu belajar, ya baca buku. Nah, sekarang yang saya rasakan, ketika dulu saya membaca koran, saya senang. Karena itu saya mendapatkan informasi tentang sepak bola. Tanpa kita ketahui atau tanpa kita sadari, kosakata yang kita dapat banyak. Contoh misalkan di situ ada namanya atmosfer di dalam lapangan. Apa sih atmosfer? Cari, oh ternyata atmosfer itu adalah keadaan atau suhu. Atmosfer itu lebih ke anomali apa namanya tuh kayak rasa yang ada di dalam lapangan tersebut. Dari situ oh atmosfer itu apa, cari. Dan kakak saya bilang, kenapa kamu malu? Orang saya nggak belajar, saya baca koran. Kata siapa? Orang baca koran aja, yang penting mau baca. Kenapa? Ketika koran sudah tidak ada, kamu pasti mencari buku yang ada. Ternyata itu yang saya rasakan. Saya dulu orang anak yang tidak terlalu punya, anak miskin. Saya biasanya dapat korannya itu dari teman saya yang beli koran. Dia sudah selesai, saya minta daripada dibuang. Karena saya nggak punya duit buat beli itu. Saking sering baca koran itu, tiap minggu saya nungguin. Kapan kamu buang? Kapan kamu buang? Beneran, sumpah. Saya tiap minggu, kamu buangnya kapan tuh koran? Kenapa? Saya pengen baca. Karena keseringan.
Saya pernah ke Kalimantan. Di sana 2 tahun saya, karena sering di sini baca koran, di sana tidak punya uang buat beli koran dan tidak punya teman untuk dipinjamkan koran. Saya bingung, tengok tengok. Biasanya baca koran. Apa yang saya lakukan? Nyari teman. Di mana perpustakaan? Kenapa? Saya butuh baca karena gatel gitu. Biasanya yang suka baca tuh gatel. Saya gatel nih, gatel kenapa? Biasanya tiap hari saya baca koran. Ini koran nggak ada, buku nggak ada. Lalu kamu kemana? Cari perpustakaan. Masuk perpustakaan, rasanya di surga. Apapun ada gitu kan. Wah, saya senang di perpustakaan. Jadi kalau bapak ibu punya anak suka komik, suka baca koran, tidak usah dilarang. Yang penting, tetapi intinya komik apa dulu ya? Komik apa dulu? Intinya lihat dulu, oh manfaat tidak nih, oh ini unsurnya positif, baca aja. Karena apa? Kalau dia sudah tidak ada bahan bacaan, dia akan mencari bahan itu. Malah kecenderungan kalau yang punya uang, dia akan menabung untuk membeli sesuatu yang baru untuk dibaca. Jadi seperti itu. Jangan ketika dia baca komik dilarang, ketika nih baca buku, buruan baca, misalkan seperti itu. Insya Allah gak bakalan masuk bu. Yakin saya mah. Dipaksa pun gak bakalan. Cari, misalkan nih lagi ada rezeki atau apa, yo ke toko buku, silakan kamu cari buku yang kamu suka, satu aja, tapi dibaca. Kalau dia ngambil komik, jangan dilarang. Dia ngambil buku cerita misalkan buat anak SD kelas 1, jangan dilarang. Kan kamu udah kelas 6, boleh. Udah, suruh baca aja. Nanti maaf bosan ini terus, dia akan meminta lagi. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi biasanya saya sampai saat ini kalau mau tidur atau apa, tungak tengok, karena kebiasaannya ada bacaan itu. Itu kebiasaan. Lalu selanjutnya itu kita bahas oleh karena itu peralatan sekolah nih. Maaf, sarapan. Rata-rata ibu, bapak, anaknya sarapan tidak? Oke. Ketika ada dua aspek. Hah? Terima kasih. Jadi saya juga yang biasanya negor, kamu pagi-pagi udah makan es, udah minum es, udah makan ini. Saya tidak seperti itu lagi. Karena apa? Saya mendengar dari orang tuanya memang dari rumahnya tidak mau sarapan. Tetapi saya selaku guru mewanti-wanti tetap jaga kesehatan. Karena apa? Zaman dulu saya yang mah itu orang tua, yang tipes rata-rata orang tua, yang sibuk kerja. Anak zaman sekarang udah tipes, udah mahnya akut, udah min. Nah, zaman dulu orang yang min, orang yang suka baca, orang yang kerjanya di depan layar. Zaman sekarang karena handphone. Mungkin bapak ibu juga dulu pernah dengar orang yang berkacamata biasanya pintar. Rata-rata zaman dulu tuh asumsinya seperti itu. Orang yang berkacamata itu pintar. Kalau sekarang yang berkacamata itu gara-gara gadget. udah beda gitu kan, udah beda pemikirannya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak dan ibu, ingat sekarang banyak anak yang suka gejala tipes sampai dengan mahnya akut. Boleh misalkan anak berbicara, tapi kan dia memang semaunya seperti itu. Tapi kita harus tahu nih kedepannya biasanya seperti apa. Jadi mungkin yang tidak suka sarapan agak diubah ya Bu ya, mengantisipasi. Karena rata-rata saya lihat, kamu kenapa? Ya Pak, saya punya penyakit mah. Hebat. Anak zaman sekarang penyakit mah. Zaman saya, zaman dulu jarang loh anak yang punya penyakit mah. Jadi kalau sekarang ada anak yang punya penyakit mah, ada dua yang saya tanyakan. Kamunya yang malas makan atau orang tuanya yang tidak menyediakan? Nah, oleh karena itu kedua-duanya harus balance nih.
Supaya apa? Kesehatan tubuhnya stabil. Ya Bapak Ibu ya. Karena banyaklah yang kita lihat rata-rata sakitnya macam-macam sekarang. Imun tubuhnya berkurang. Lanjut, sekarang di bagian ke peralatan. Kemarin saya sempat sepakat di WA ya, dikasih plastik, tapi kisaran 60% masih belum. Nah, kadang orang anaknya buka ya. Sekarang nanti kalau ibu dan bapak setelah hari ini lihat lagi. Terus yang tipek ya bu, yang tipek bukan saya, mungkin di antara bapak ibu contoh Reja, tipeknya saya ambil, diem, bener-bener remut aja, kayak marah gitu kan. Tipeknya saya ambil. Kenapa? Saya ambil semua tipeknya, ya seperti ini bu. Nih. Nah, kebetulan partner saya di sana adalah guru kelas 3. Kelas 3 baru menggunakan pensil. Kelas 3 baru menggunakan pensil. Ketika ada tipek, siapa yang disalahkan? Ya udah pasti. Saya udah pasti, walaupun siswanya berkira, Pak, tapi saya tidak melakukan itu. Ini ada dari kemarin. Ini ada loh baru. Kamu mau ngomel apapun, pasti dibilangnya kelas 3 tidak pakai pulpen, pakainya pensil. Siapa yang pakai pulpen? Kelas 5. Daripada kita disalahkan kembali, yuk gak usah pakai tipek. Gimana caranya tidak pakai tipek? Kalau nulis, dipikir dulu. Jangan asal nulis, coret. Kenapa? Yang saya lihat rata-rata nulisnya sebalik, tipeknya kemana-mana. Karena apa? Ya asal blak, hapus blak. Jadi sebelum nulis, bukan saya ngajarin apa, bapak nih sombong, bukan. Jadi intinya, segala sesuatu yang kalian perbuat, dipikir dulu, baru diimplementasikan atau dikerjakan. Yakin coretannya agak kurang, karena baru juga boro-boro sebaris segini, tipeknya kemana-mana. Oleh karena itu saya ambil tipeknya, saya simpan di ruang guru. Lalu kemarin alhamdulillah nih, wali murid kelas 5C berduyun-duyun kerjasama membeli taplak ya, apa namanya itu, karpet yang dipasangkan di meja, saya anggap taplak. Ada yang sudah mulai bolong, ada yang mulai sobek. Ketika saya tegur anaknya, Pak, ini bukan saya kebiasaan, saya tahu bukan dia, tetapi guru menegur itu bukan menuduh. Ya, yang harus misalkan, Bapak ini kenapa sih yang ditegur anak saya terus? Saya tidak menuduh, saya menegur. Arti menegur di sini apa? Yo, kalau kamu udah tahu seperti itu, jagalah. Walaupun kamu tidak berbuat, tapi itu rusak. Yang penting Allah yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu, bukan kamu. Tapi saya hanya bisa menegur. Saya tidak mungkin kamu yang nggak bisa, karena saya nggak punya bukti. Tapi bagaimana? Sama-sama menjaga. Ya, biasanya kalau orang tua langsung, kalau gurunya mah agak-agak dikit lah. Jadi sama-sama kita menegur apa yang harus kita perbuat. Yang pertama, alat tulisnya dipersiapkan. Jadi ketika datang ke sekolah jangan sampai baru Assalamualaikum Pak, saya izin, kenapa pulpen saya nggak ada. Ada yang seperti itu. Malah dalam 1 minggu pulpennya hilang 3 kali. Nah, di situ ada kemungkinan diambil orang, ada kemungkinan lupa nyimpan. Tapi kebanyakan lupa. Kenapa? Ketika dia lupa nyimpan, diambil orang. Ya kan? Coba kalau dia langsung masukin ke tas, ya nggak hilang. Jadi lebih ke tertib diri, tertib pada diri sendiri. Ya, nanti ininya ya, apa namanya? Jilidannya, jilidan, sampul, ya Bu ya, supaya lebih enak dilihat. Lalu ada lagi nih siswa yang tulis bukunya digabung-gabung, tolong dipisahkan. Lalu ada lagi siswa yang nulisnya seperti huruf Arab. Orang-orang mah dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, lembarannya dia dari kanan ke kiri. Malah ada yang kiri kanan, kanan kiri.
Yang ini bahasa Indonesia, misalkan yang ini agama, ketemu di tengah. Saya bingung, ada orang yang seperti itu. Jadi nanti tolong dicek lagi buku-bukunya supaya tertib. Lalu selanjutnya, pukul berapa biasanya siswa tidur di rumah rata-rata? 11. Ya, ada sempat bilang 11. Malah ada kalau tidak salah siapa yang bilang jam 1 katanya. Hebat. Hebat. Susahnya itu memang ada pergerakan di rumah. Enggak sih, kayaknya jam tidur siangnya kali ya. Oh, ada jam tidur siang. Harusnya memang pulang setengah 10 gitu kan. Normalnya itu kan kalau anak-anak tidur siang tuh di rate jam 1 sampai jam 3. Ini terbalik, jam 4 sampai maghrib. Jadi kan dia Oke. Bagus. Terima kasih atas penjelasannya. Yang saya khawatirkan di sini bukan masalah apa, tetapi yang saya khawatirkan di sini ketika jam tidurnya berkurang dan dimanfaatkan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Main handphone kah? Masih mending ya, main handphone diawasi. Tetapi ketika dia, maaf, saya kalau di daerah sini, saya aslinya bukan orang sini, saya orang Kuningan, Jawa Barat. Saya Kuningan Jawa Barat, ke sini saya lihat biasanya kalau di Kuningan Jawa Barat, mungkin di kampung ibu bapak tahu lah, pukul 8-9 itu sudah sepi. Di sini jam 12, pukul 12, pukul 1, anak segede gini, astagfirullah. Mertua saya orang Cilandak, Jakarta Selatan, dekat Ragunan. Pernah pukul 10 ke sini ke rumah kontrakan saya, kaget, anak segede gini, pukul 10. Ya Allah, itu ibunya mana? Saya tidak melarang, tetapi tetap diperhatikan. Karena zaman sekarang kita tidak tahu yang baik, yang kelihatan baik itu buruk kan ada. Ya, pergaulannya. Kenapa sih saya memasukkan hal ini di dalam isian? Karena bahasa, ya. Bahasa itu dari mana? Pergaulan. Pergaulan itu dari mana? Lingkungan, saling berkaitan. Ya, ibu, bapak, saya ulaskan. Saya ketika datang, pasti tiap guru rata-rata kalau ke sekolah, niat di dalam saya ingin membuat anak ceria. Tapi kita manusia. Ketika masuk, perempuan, laki-laki, dasar lu ngomong, dasar lu goblok, kan? Dari situ, darah tinggi, astagfirullah. Kamu mau nggak kamu dibilang gitu? Ya maaf. Padahal di kesepakatan kelas kita harus berbicara sopan. Oke, lagi nulis lagi dengan enteng. Dasar lu tol, dasar lu B, dasar lu A. Seperti pergaulan biasa. Jadinya saya lagi darah tinggi itu naik lagi. Pak, itu kan biasa di rumah. Ya, tapi saya nanya lagi, bagus atau tidak? Memang itu kan biasa bahasa pergaulannya ibu bapak ya. Boleh lah, bahasa pergaulan di rumah. Tapi saya inginkan nanti mungkin dapat ngobrol dengan anaknya. Kita harus bisa menempatkan sekolah, rumah, lingkungan, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan yang lainnya. Kita harus bisa membedakan. Mungkin nanti bisa diobrolin ya. Soalnya saya tiap hari pasti saya tipe yang marah. Jangankan di sini, saya lagi ngajar yang lewat anak-anak kecil. Dasar mau apa? Dan itu kamu dikit-dikit mau, dikit-dikit ya. Jadinya kesal sendiri. Kenapa? Ya, yang membedakan orang terdidik dengan tidak terdidik adalah kelakuan atau attitude. Ya, Bapak Ibu. Oke, pengetahuan. Tapi tetap yang paling pertama adalah perilaku. Ya, nggak apa-apa. Kita diskusi di sini. Karena yang paling pertama adalah attitude. Orang pintar banyak. Yang korupsi sekarang semakin. Kenapa? Attitude dan perilakunya tidak mencerminkan kalau dia memang benar-benar pintar. Karena pintar itu, kalau di dalam pendidikan pintar itu ada kognitif, afektif, dan fisiko-motor. Tiga-tiganya harus balance.
Tapi yang paling pertama, mungkin yang dapat diajarkan oleh orang tua di rumah itu adalah afektif, sikap. Karena cerminan, biasanya cerminan orang tua. Tapi saya berkata baik Pak, lingkungan saya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu selaku orang tua juga dapat menjaga lingkungannya. Saya mencoba berbahasa baku. Di dalam kelas saya mencoba berbahasa baku. Bukan sok berbahasa baku, karena saya yakin ketika saya melakukan sebuah kebaikan, maka yang lain juga akan tertular. Jadi seperti itu ya Bu, bukan mengajari, tapi setidaknya menjadilah teladan buat anak-anaknya. Kalaupun tidak menjadi teladan, setidaknya tegur kalau salah. Kalau di sekolah saya pasti tegur. Jangan sampai di sekolah saya tegur, di rumah biasa aja, lu gua udah wajar lah. Yang penting tidak berbahasa kotor. Oke? Kesepakatan kita seperti itu. Jangan sampai saya baru masuk udah bismillah, semoga tidak parah-parah. Ayo anak-anak, bahasa lo lagi, tolol banget sih lu. Wah, udah, saya udah langsung sepanang aja. Setidaknya jangan merendahkan orang lain. Walaupun unsurnya tidak merendahkan, tetapi hargai orang lain. Selanjutnya, nah, di sini ada yang les privat atau ini anak-anaknya ada? Baru mau mulai. Biasanya rata-rata kalau kelas 6 baru mau. Pak, apakah wajib? Disebut wajib tidak, tetapi saya kembalikan kepada orang tua. Orang tua yang lebih tahu potensi anaknya seperti apa, dan orang tua yang tahu keuangannya seperti apa. Saya pribadi, saya orang tua, saya lihat potensi anak saya, tapi nggak punya uang. Namanya manusia Ibu ya. Saya mau ngakuin, ketika ada duit mah ada, ketika nggak ada mah memang nggak ada gitu kan. Tetapi bagaimana cara meminimalisirnya? Setidaknya pengetahuannya dari kita. Kalau kita tidak bisa di luar, kita yang berikan kepada anak tersebut semaksimal mungkin apa yang kita bisa, baik attitude ataupun pengetahuan. Ya, Bapak, Ibu, kita sepakat ya. Kita sepakat untuk hal itu. Yang ketiga, kerajinan nih. Kerajinan. Ya alhamdulillah banyak orang saya yang rajin. Tetapi masih ada 1-2 orang yang sepertinya tidak memberikan alasan kalau dia tidak datang tuh masih ada anaknya itu terus. Tidaknya memberikan keterangan. Lanjut. Ibu bapak anak-anaknya suka baca buku tidak di rumah? Ada. Apa? HP. HP-nya apa siapa? HP sendiri. Berarti kaya semua dong. Oh, coba angkat tangan di sini yang mendapatkan KJP, yang dapat KJP. Gak usah malu, saya gak bakalan nyabut yang punya KJP. Stop. Nah, oke. Semuanya rata-rata punya KJP ya, Bapak Ibu. Boleh tidak saya mengusulkan atau saya meminta kepada ibu bapak, uang KJP lumayan ya, tidak kecil dan tidak terlalu gede banget, di tengah-tengah lah, gitu kan, lumayan. Saya tidak, itu anaknya. Saya tidak, karena ada guru, dia kan udah dapat KJP, kenapa ini kan? Saya tidak seperti itu. Cuma saya ingin minta kepada ibu dan bapak, tolong. KJP biasanya turunnya berapa bulan sekali? Berapa? Alhamdulillah 1 bulan sekali. Boleh tidak Bu? Saya mohon ke ibu dan bapak, di dalam uang KJP itu tolong belikan 1 buku untuk siswa, di mana buku tersebut harus diselesaikan dalam 1 bulan. Dibelikan, dibaca, selesai. Dibelikannya yang dia mau ya. Jangan dia nggak suka matematika dikasih buku matematika gak bakalan dibaca. Silakan
belikan buku apa saja yang dia suka, satu saja. Saya tidak minta macam-macam, satu saja yang dia suka, dan berikan tengah waktu kepada dia. Ini harus dibaca maksimal 1 bulan. Kalau sudah, laporkan kepada guru. Saya ingin membiasakan budaya baca dan kesenangan membaca. Kalau saya pribadi, kalau saya banyak duit, saya kasih buku. Saya nggak punya, jujur saya nggak punya. Dulu saya punya buku-buku, saya suka sepak bola, kayak biografi Ronaldo, biografi Zidane. Saya dulu di 15 saya simpan di pojok baca. Siswa, Pak boleh nggak pinjam ke rumah? Bawa, nggak pulang. Tapi saya nggak apa-apa, jujur saya nggak apa-apa. Ketika buku tersebut dibawa dan nggak pulang, ketika saya ditanya, emang isinya apa? Isinya tentang ini Pak. Oh berarti dibaca. Udah, saya senang, saya nggak masalah. Yang penting berarti kan dia, saya suka buku ini, saya nggak mau dibalikin, saya senang ini. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa. Yang penting dibaca, ada manfaat di situ. Saya tidak mempermasalahkan hilang atau apa, yang penting ada manfaat di dalam itu. Sepakat tidak? Kalau saya menginginkan, gak usah mahal-mahal ya. Buku kan ada yang biasa ya. Saya tidak harus bukunya rata-rata 300.000, enggak. Yang penting satu buku yang anak tersebut suka, berikan tengah waktu 1 bulan untuk membaca. Setelah selesai, laporkan kepada saya dan catat buku apa itu. Jadi temanya Bebas, yang penting dia suka. Ya, boleh, boleh. Karena ketika maaf, ada yang suka komik, ada loh kelas 2 dia suka komik, dia jadi pinter animasi, apa bikin gambar, nggak salah. Ya, sepakat ya Bu, Bapak. Mulai saat ini ya, saya lihat 1 bulan ke depan, saya ingin ketika saya bilang bawa bukunya ke rumah, ke sekolah, harus ada. Dan saya akan tanya isinya apa. Ya, ingat yang dia suka, kalau dia tidak suka, bohong, dia nggak bakal tahu yang isinya apa. Sepakat ya Bu? Oke. Selanjutnya, nah, berarti dalam 1 hari rata-rata berapa kali? Intinya kalau seperti itu di sekolah, di rumah juga ya dibiasakan membaca buku yang tadi yang saya bilang. Nah, selanjutnya nomor 16, apa yang Bapak Ibu harapkan dari diri siswa mengenai pendidikan siswa? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan apa yang ada di dalam? Apa aja mungkin. Silakan. Kalau saya pribadi sih, karena saya juga jarang di rumah, dan memang kebetulan masing-masing anak-anak ini punya gadget sendiri-sendiri, dan mereka memang lebih interest ke gadget mereka sih daripada ke buku. Buku itu dalam tanda kutip, entah itu pelajaran sendiri ya Pak, ataupun buku apapun gitu. Saya sih lebih harapan saya nih ke depannya, khususnya buat Azra, saya tuh lebih mau Azra tuh lebih banyak berkegiatan di luar. Nantinya dia lebih banyak berinteraksi sama teman-temannya. Karena kenapa? Karena kebetulan saya suka periksa handphone anak-anak saya nih. Justru rata-rata anak-anaknya satu kotor. Kedua, pembahasannya nggak logik menurut saya, bukan itu. Ketiga, udah masih pacaran. Udah pasti yang namanya cinta-cintaan. Makanya saya nih lagi berusaha membatasi anak-anak pegang handphone dan lebih banyak berkegiatan di luar. Makanya saya kasih setengah 10 pulang sekolah, boleh pegang handphone sampai jam 12, jam 1 les sampai jam 2, jam 2 istirahat, habis maghrib mereka lagi. Baru boleh pegang handphone lagi di red, habis sisa di antara jam 8 sampai 3. Dan semua, dan yang saya tuh punya harapan, mudah-mudahan sekolah juga memfasilitasi ya. Maksudnya kalau saya lihat beberapa kelas kan ada program baca ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa hidup lagi. Karena saya juga setuju bahwa dari membaca itu bisa nambah wawasan beranak. Ya. Terus tadi sempat ya, kenapa saya membedakan bacaan di handphone dengan bacaan di buku? Saya biasanya ketika di buku fokus kepada unsur buku tersebut. Tetapi kalau handphone, kadang di handphone
ada iklan yang sering muncul dan bikin penasaran. Itu yang membuat fokusnya berubah. Makanya kenapa di handphone saya tidak masukkan ke sistem literasi, karena ketika misalkan saya punya niat, saya akan mencari tentang ini, yang keluar yang lain, anak-anak zaman sekarang penasarannya. Satu lagi Pak, Ya. anak zaman sekarang ini lagi banget belanja online ya. Ya. Nah, itu salah satu yang menurut saya sih luar biasa bikin kita pusing ya Pak, karena tiba-tiba paket datang COD, kita kan nggak tahu ya. Oh, langsung iya. Salah mencet kemarin. Salah mencet. Jajan ya. Kalau belanja salah pencet itu agak bingung karena ada beberapa kali proses. Jadi agak bingung. Nah, makanya tadi ya maaf, saya membedakan antara buku dengan handphone atau gadget. Kenapa? Karena di gadget itu banyak unsur-unsur yang memang membuat tidak fokus anak. Kalau buku tidak mungkin lagi baca buku atau ada iklan, tidak mungkin. Jadi kurangi gadget. Lalu tadi bahasa pergaulan. Oke, saya ceritakan, iya betul. Saya ceritakan kembali. Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak percaya tidak? Zaman sekarang, real ya, ini real. Ada anak SD perempuan. Kelas atas itu saya tidak merincikan kelas 1, kelas 1, 2, 3 sampai 6, tapi kelas atas antara 3 dan 6 dia sudah hilang keperawanannya. Percaya atau tidak? Ketika ibu dan bapak percaya, berarti bapak ibu sudah tahu masalah kita apa. Dan ketika saya coba saya ceritakan kembali, hilang keperawanannya itu karena orang yang tidak dikenal dan hanya dikenal di media sosial. Ada di sini, orangnya ada, saya tahu di sini. Percaya tidak? Tolong, saya punya anak 2 perempuan semua. Ketika saya menyaksikan hal tersebut, ya Allah, miris Bu. Mungkin ada yang berbicara, dulu juga udah ada kayak gitu. Ya, tapi sekarang ya lebih luar biasa. Ya, kita masih ada ketimuran ya Bu ya. Sopan santun, menjaga harkat perempuan atau laki-laki itu tetap harus dijaga. Saya hanya memberitahukan kepada ibu bapak, ada loh masalah seperti itu. Anak kisaran 3 sampai 6 sudah hilang keperawanannya gara-gara orang yang tidak dikenal di media sosial. Tapi anak saya laki-laki, jangan sampai anak bapak yang atau ibu laki-laki jadi pelakunya. Karena apa? Ada 2, nggak pelaku, korban. Yang nggak korban, pelaku. Jangan sampai kita, anak-anak kita ada di dalam itu. Tidak mungkin saya selaku guru mengawasi satu persatu sampai dia nyampe rumah. Tidak mungkin ibu mengawasi sampai di sekolah. Tapi kata-kata bijak, terus himbauan, terus perhatian. Mungkin yang saya tahu, contoh anak saya perempuan, cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, figurnya. Sedangkan anak laki-laki biasanya lebih ke wanita tuh pasti yang mirip ibunya. Figur ini yang harus kita tanamkan kepada. Tidak hanya ucapan, tetapi kelakuan. Mungkin dibilang saya kelahiran 1988. Ada yang seumuran saya di sini. 1988, saya kelahiran 1988. Mungkin bapak ibu ada yang di atas saya, kamu anak yang kemarin sore udah berani-beraninya ngajarin. Bukan ngajarin, kita diskusi. Ya Pak Ibu, kita diskusi. Saya punya anak. Maaf, mungkin antara anak bapak ibu ada yang cerita. Ketika si ini menghina dia, saya marahin anak itu. Pak, kamu marahin saya? Semuanya anak saya. Ketika kamu hina dia, kamu hina saya orang tuanya. Dia langsung diam. Kenapa? Semuanya yang di kelas 5 cek anak saya. Kalau mau bilang dia tolong, saya marahin kamu. Karena orang tua mana yang senang anaknya dibilang tolong? Walaupun anak tersebut berkebutuhan khusus, tidak mungkin ada orang tua manapun yang
ingin anaknya dibilang tolol atau maaf kata-kata kasar. Saya suka marah seperti itu, apalagi ke anak yang diem. Pak, dia kan idiot. Kamu. Nah, saya bukan marahin, tapi lebih mendidik. Tidak boleh seperti itu. Walaupun kenyataannya iya, dia berkebutuhan, tapi tidak disampaikan secara udah, pendem aja. Karena hati orang kan beda-beda. Di Jepang sana, di Korea sana, karena media sosial, karena ucapan-ucapan banyak yang bunuh diri. Kita tidak mau di sini seperti itu. Makanya harus saling menghargai, tenggang rasa, saling merasakan apa yang diperbuat. Ya, Bapak Ibu ya, mulai diskusi kita mulai ya dari pembelajaran, kelakuan, apa yang harus kita lakukan. Lalu di sini upaya mewujudkannya. Selain mamanya Azra, ada lagi tidak upaya apa sih yang ingin dilakukan? Ayo, mamanya siapa? Aduh, lupa nih. Ini yang di tengah. Cici itu siapa? Lamsia, saya tanya Cici. Lamsia, apa upaya untuk mewujudkan itu? Kira-kira mamanya Cici. Boleh dibacakan. Mamanya Mulan juga boleh, mamanya Mulan mana? Ini bukan ujian, tinggal sebutin aja. Ini bukan ujian, silakan mamanya Mulan. Tidak ada yang dihakimi di sini. Yo, jangan sama kayak anaknya ya. Tinggal disuruh baca aja nggak mau. Biasanya kalau anak-anak nanti bilangin ke anak-anak, kalau disuruh maju, biasanya ketagihan. Yakin jangan. Bisa nggak bisa maju, nggak mungkin di depan kamu dimarah-marahin, nggak mungkin. Diajarin, yakin nggak bakalan digoblok-goblok itu, nggak bakalan. Mungkin zaman dulu, zaman sekarang tidak akan pernah. Ya, mamanya Mulan apa nih? Mamanya Mulan, apa mau saya bacakan? Boleh ya, saya bacakan ya, mau Mulan ya. Aduh, usaha agar anak saya bisa mandiri. Boleh, kemandirian itu boleh. Bolehlah, mandiri. Oke. Kesepakatan apa yang ingin Bapak Ibu buat dengan sekolah supaya pendidikan siswa dapat berkembang? Akan mengawasi lebih ekstra untuk tidak terpengaruh. Sip, mantap. Boleh yang lainnya ya. Berpijak. Apa usaha Bapak Ibu dalam upaya mewujudkan harapan itu? Membimbing anak dengan baik. Sip. Siswa dengan guru harus kompak. Ya, bagus. Apabila ada tugas sekolah, siswa pun harus nurut dengan gurunya ketika ada tugas. Oke, terima kasih. Lebih ke pembelajaran semua. Ada yang lain? Contoh Mama Azra nih kayaknya beda lagi. Silakan Mama Azra. Kalau saya sih beberapa kali saya lihat nih kerja kelompok itu jadi daya tarik sendiri ya buat anak saya. Sip. Nah, saya tuh kayak kalau disuruh belajar kelompok tuh kayak senang banget kayak Ya, kemarin. saya mau bahas nih masalah kemarin. Kemarin itu kan waktu hari Kamis ya, Rabu kalau saya nggak salah ada AMBK kan ya sampai jam Betul. 11 ya. Betul. Sementara di hari itu juga kan harusnya Biar Azra, protokol. Rifka sama kelompoknya itu bikin berkelompok. Nah, saya punya inisiatif sendiri. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri. Akhirnya saya coba cari nih gimana yang jual gitu supaya kayaknya kalau perlu saya waktunya udah nggak dapet karena pulang juga udah jam 11, udah capek, udah tiba-tiba harus bikin berkelompok. Tapi ternyata saya udah inisiatif sendiri, saya cari tempat yang jual, saya udah bikin, marah anaknya. Bagus. Nah ternyata Saya suka itu. marah gitu karena menurut dia satu teman-temannya udah nunggu, kedua pengen tahu nih cara bikinnya bagaimana. Dan alhasil begitu besok dibawa pulang yang saya beli dengan yang dibikin, menurut beberapa orang yang tes kan, Saya juga tes. iya, dan pengakuan anak saya bahwa Taufik bawa pulang punya yang dibikin gitu. Ya. Dari beberapa orang itu ternyata lebih enak yang dibikin gitu, dan saya merasakan perbedaannya. Nah makanya dari situ saya melihat kayaknya kerja kelompok itu punya daya tarik. Jadi anak-anak tuh punya balik lagi ya Pak, wawasannya lebih berkembang. Dia tahu caranya bikin di kotak tuh kayak apa. Ya. Oke, terima Saya kasih. lebih ke mudah-mudahan sih kerja kelompok lebih diaktifkan aja. Meskipun mungkin saya tahu pasti di situ kesulitannya apa? Materi. Dari waktu. Waktu.
Oke, terima kasih Mama Azra untuk keluar dari jalur, tetapi maksudnya keluar dari yang biasanya, tetapi saya suka. Maksudnya kenapa saya suka? Kemarin sempat saya lihat, terutama yang terakhir tuh project membuat bir peletok. Nah, Ibu dan Bapak mungkin pernah mendengar kurikulum yang sekarang adalah kurikulum Merdeka, di mana model pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu adalah ada yang namanya project based learning, ada yang namanya problem based learning. Project itu adalah di mana siswa harus membuat sesuatu dengan cara mencari tahu sendiri. Lah guru ngapain kalau seperti itu? Guru hanya mengawasi dan memfasilitasi anak ketika bertanya. Si anak tersebut yang mencari. Lalu problem based learning, apa itu problem based learning? Problem based learning adalah pembelajaran di mana pembelajaran tersebut dilakukan sesuai dengan permasalahan yang ada di sekitar. Jadi ketika siswa tersebut mempunyai permasalahan, dia tidak akan kaget lagi karena dia sudah bisa memecahkan masalah tersebut. Saya senang hal tersebut, tetapi saya juga tidak senang ketika ini nanti ada proyek bikin ini ya, mukanya langsung Pak, si ini gak bisa diajak kerja sama. Orang tuanya nanti mungkin ke anaknya ya, Pak, si ini gak bisa diajak kerja sama, dikasih urunan gak mau. Ingat kalau urunan biasanya, semua urunan hal yang tinggi akan menjadi rata, ya, tidak membebankan salah satu. Jadi harus mengerti. Yang kedua, ada yang kemarin berpeletok, ada yang satu bikin dijualin ke yang lain. Saya tidak melarang, tetapi secara kaidahnya, saya tanya nih sama anak-anak yang beli itu, bahannya apa? Gak tahu. Belinya di mana? Gak tahu. Harga jahe berapa? Gak tahu. Coba kalau kamu, yang pertama kamu cari tahu dulu bahan-bahan bir peletok, pasti searching atau baca di buku. Di situ dia literasi. Yang kedua, dia akan terdaftar. Dia ke pasar, IPS jual beli, dia akan tawar menawar, dia tahu nominal uang, dia tahu pengembalian. Lalu dia mengolah tata boga, dia akan mengolah hal tersebut. Dan ketika merasakan, dia akan tahu rasa. Selain itu, dia juga akan tahu manfaatnya. Contoh kemarin, minum yang ini kebanyakan kapulaga. Kok Bapak bisa tahu? Karena saya tahu bentuk kapulaga seperti apa, rasa kapulaga seperti apa. Kapulaga tahu nggak? Enggak. Nah itu gara-gara yang dibikinin. Kenapa di project? Supaya kamu tahu kalau ke pasar beli jahe dikasih kunyit kan, balikin. Saya tahu jahe itu ini. Saya tahu nih kembang lawang ini. Oke, gampang deh. Coba bacain. Dia Pak, kembang lawang yang mana? Gak tahu Pak. Kalau saya beli udah jadi, itu yang agak sedikit miris untuk saya. Ada yang senang akan hal kerja kelompok, tapi kebanyakan yang tidak. Tetapi saya harapkan inti dari kerja kelompok adalah mereka tahu permasalahannya sendiri. Jadi mohon disokong ya Bu ya. Saya yakin kok gak sampai berjuta-juta. Ya, kalau maaf ya Bu, Bapak, kalau sekolah punya dana untuk itu, kita ada di sekolah. Tapi di sekolah itu tidak pernah ada dana untuk hal-hal yang tersebut. Oleh karena itu, kita minta kerjasamanya, karena sekarang pembelajarannya sudah kurikulum Merdeka. Fokus pembelajaran ada di siswa. Tugas guru sebagai fasilitator atau pamong, memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa, menuntun siswa ke arah yang dia inginkan. Kalau siswanya, contoh kenapa sih di depan-depan itu tadi ada siswanya hobi ini, ya guru menuntun, ya ada ekskul ini loh, ya kamu ikut. Ada lomba, kamu Pak saya bisa nyanyi, boleh nggak saya ikut lomba? Oke, ikut. Itu fungsi dari fasilitator dan pamong. Karena pembelajaran sekarang siswanya yang harus aktif, fokus di siswa. Ya, jadi isian ini sudah Ibu dan Bapak tulis.
nanti akan diberikan kepada saya akan fotokopi, saya akan kembalikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu simpan di rumah. Kalau Ibu dan Bapak sudah sepakat akan apa yang akan kita kerjakan selama 1 tahun ke depan. Ibu Bapak ya, supaya apa? Jadi gampang. Saya anak, ketika anak berkata kotor, tidak berkata kotor juga, Pak, kenapa sih nggak boleh ada air minum di atas meja? Lihat keyakinan kelas, lihat kesepakatan kelas. Air minum di bawah. Emang berarti tidak boleh minum? Maaf, bukan saya melarang minum, tetapi minum itu kayaknya saya yang teriak dong. Kalau ngajar tuh saya yang teriak, tapi yang minum mereka gitu kan. Ada waktunya. Kalau sudah selesai, saya berikan waktu 5 menit minum. Nah, jadi tidak, kalau ada yang tahu dia minum, saya tidak negur nih, udahlah kasihan. Minum, merambat. Lo kok ngomong minum? Ya ada minum. Nah, makanya mohon maaf kalau saya tegas untuk minum segala macam, topi dibuka segala macam, karena itu sudah jadi kesepakatan kelas. Terus yang rambutnya gondrong nih ada 1-2 anak gondrong terus. Udah Pak, udah dicukur sebelah mana dicukurnya saya. Tetap menjaga kerapihan. Terutama yang perempuan sabuknya kalau yang sudah sempit dibelinya Bapak Ibu. Soalnya kebanyakan perempuan yang badannya tinggi-tinggi udah nggak pakai sabuk. Alasannya sudah tidak muat. Pak, kan sabuk SD udah gak muat. Ya sabuk yang lain bisa kali, supaya nanti bisa dipakai di SMP. Jangan sampai memaksakan sabuk SD nanti di SMP dipakai sabuk SD gitu kan. Sabuk itu banyak macamnya. Oke? Ada yang ingin disampaikan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini? Kalau tidak ada, nanti silakan simpan kertasnya di tempat masing-masing. Nanti saya akan ambil tanda tangan dulu ya Ibu, Bapak, ditanda tangan dulu biar sah. Ya, ditanda tangan dulu biar sah. Lalu saya mohon kepada Ibu dan Bapak atas apa yang sudah saya utarakan, atas apa yang Ibu Bapak utarakan baik di dalam kertas ataupun yang sudah mewakili tadi dalam sesi pembicaraan ini, dan apa yang disetujui, apa yang diharapkan, apa yang akan diperbuat baik di rumah ataupun saya di sekolah, semoga 1 tahun ke depan semuanya dapat terlaksana. Karena apa? Guru tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kolaborasi dari siswa dan juga wali murid. Saya mohon, karena waktu kita tidak banyak, saya tidak mungkin ngajak lagi Ibu datang lagi, karena saya tahu kesibukan Ibu Bapak di sini pasti ada orang-orang yang memang waktunya terbatas. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang sudah kita utarakan dari awal sampai akhir, saya mohon dapat dilaksanakan di rumah sebaik-baiknya. Sepakat Ibu Bapak ya? Wah, masih sedikit nih suaranya. Sepakat Ibu Bapak? Ya, silakan. Aku mau nanya masalah ekskul ya. Ya. Kalau yang ada kegiatan bentrok juga gimana ya? Oke, di sini untuk ekskul yang bentrok biasanya itu adalah antara pramuka dengan ekskul yang lain. Ya. Nah, di sini pramuka adalah ekskul wajib. Tetapi ekskul wajib ini dapat hangus ketika kita melaksanakan ekskul yang lainnya. Maksudnya apa? Ketika kita tidak memilih silat, drum band, terus nari, berarti kita harus pramuka karena itu wajib. Tetapi kalau kita sudah silat, ada pramuka, silat. Wajibnya itu untuk apa nih? Pramuka itu untuk yang tidak mengikuti ekskul yang bentrok. Tetapi kalau ada yang tidak bentrok, mau ikut pramuka, silahkan. Berarti kalau silat ya, ikutnya silat aja nggak apa-apa ya Pak ya? Apa? Waktunya bentrok tidak? Kalau bentrok, silat aja. Silat aja Ya. ya? Karena wajib di sini itu bagi yang tidak mengikuti yang lain pramuka karena wajib. Tapi kalau bentrok, yang dia sukai apa? Ya, ada lagi pertanyaan nih masalah ekskul. Ya, betul. Lalu suka nih ada yang nanya, Pak bawa tongkat atau tidak? Sorry, maaf, saya bukan pelatih ekskul. Tanyakan saat Pak bawa tongkat kan? Enggak kak, besok gitu kan. Saya mau jawab juga. Nah kemarin kesepakatannya apa? Saya tidak tahu.
Terus ada lagi yang nanya misalkan di grup, tapi bawa raket atau tidak? Nanyanya ke guru olahraga. Saya tidak tahu mau jawab apa. Kebetulan yang guru olahraganya Pak Angga. Kalau nanya misalkan, Pak besok misalkan pakai baju apa? Tapi bukan saya bosen ya. Jadwal sudah diulang-ulang. Jadi tahu dong. Tahu dong hari apa itu. Nah, kalau hari Rabu 2 minggu sekali itu senam bersama. Kalau hari ini senam, besok tidak. Senam tidak. Jadi seperti itu alurnya. Ya Bu. Makanya ketika ada yang ini kan, padahal ini diulang-ulang loh. Ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Silakan. Kan balik lagi, kita kan punya kesepakatan Ya. Mungkin ini berlaku, mudah-mudahan sih anak-anak yang lain enggak ya. Kalau di anak saya ini memang beberapa kali mungkin Bapak atau warga klasmen suka terima WhatsApp dari saya. Jam 9:30 itu kan jam mutlak anak-anak juga. Kadang-kadang tuh saya kalau udah sampai jam 10 belum sampai itu yang keseringan sih memang Bu Vina yang suka saya WA. Ini kenapa ya? Beberapa kali saya dapetin bisa pulang sampai rumah tuh setengah 11, jam 10 lewat. Kalau saya pribadi setiap anak berangkat, meskipun saya nggak ngantar, tapi saya pasti lihatin mereka sampai belok udah. Saya pasti begitu, saya pasti dampingin mereka sampai belok udah. Dan saya pasti nih, pulang langsung pulang. Kalau ada kegiatan, kan punya mulut nih. Kita tahu gurunya, Pak, WA-in ke ibu saya ada kegiatan tambahan. Jadi kita di rumah nggak was-was gitu. Sementara kita tahu ya Pak, saya sendiri juga sedikit was-was lingkungan ini kan kayak gitu. Kadang-kadang saya meskipun saya pasti anak-anak kalau ditegur orang yang nggak dikenal jangan jawab. Tapi kan namanya anak-anak balik lagi ya. Kadang-kadang cuma dikasih permen atau apa mereka nunggu. Kalau boleh, saya sih pengen bikin kesepakatan antara saya sama Bapak. Boleh kasih anak-anak di remind setiap jam, maksudnya pulang sekolah, pulang ya, jangan kemana-mana. Kalau mau ke saya bilang, saya kalau mau main kemanapun silakan. Yang penting jam 9:30 pulang izin ganti baju. Ini yang terjadi orang-orang main di sekolah. Pulang sama sudah saya tahu jadi mana? Main di sekolah. Dari mana? Main di sekolah. Dari mana? Kalau ada anak kelas kan itu. Karena kita sama-sama tahu ya Pak, zamannya lagi kayak begini. Jadi meskipun